Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam episode yang kedua. Kita akan berbicara tentang spirit kolam, spirit kitabah, spirit pena, spirit menulis. Minggu lalu kita berbicara tentang spirit Iqra. Nah, sekarang kita melanjutkan. Kemarin kita sudah menafsirkan dari perspektif tafsir ayat yang pertama. Sekarang kita menafsirkan ayat yang keempat. Tapi sebelum masuk ke sana, minggu lalu untuk mereview secara singkat, kita telah berbicara objek Iqra itu ada 3 macam sifatnya, yang empiris, yang filosofis, yang juga yang teologis atau metafisis. Nah, lalu bagaimana? Biasanya kita ketika bicara Iqra itu, bicara membaca itu membaca kitab suci, membaca Al-Quran. Ini masuk dalam katakanlah objek yang sifatnya empiris. Lalu bagaimana makna Iqra ketika membaca Quran? Sebetulnya begini, biasanya kita memaknai membaca Al-Quran itu Iqra. Qara'tul Qur'ana kulla yaum misalnya. Saya membaca Al-Quran tiap hari. Biasanya kita memaknai membaca apa adanya. Walaupun kita misalnya tidak mengerti maknanya, tidak mengerti artinya, tidak mengerti tafsirnya. Sebetulnya ini pembacaan yang paling basic, pembacaan yang paling elementer. Arti Iqra bukan di situ. Iqra dalam konteks ketika kita membaca Quran, maknanya adalah reading with understanding. Jadi membaca dengan disertai pemahaman. Katakanlah misalnya kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ila akhirih misalnya. Nah, ketika membaca ini, kita membaca tapi tidak tahu artinya, tidak paham maknanya, tidak mengerti maksudnya. We are only reciting. Kita hanya melafalkan, not reading. Kita belum membaca. Nah, ini sebetulnya makna Iqra. Jadi Iqra itu bukan sembarangan. Makanya makna akarnya jamaah menghimpun itu artinya menghimpun makna, maksudnya, pengertiannya. Walaupun tentu ketika kita membaca tanpa memahami arti dan maknanya tetap mendapatkan pahala. Tapi yang ingin dituju oleh Iqra ketika membaca Quran adalah kita memahami artinya, memahami maknanya. Makanya idealnya ketika membaca Al-Quran, kita latih dengan membaca tafsirnya. Nah, itu yang pertama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Sekarang kita masuk pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini berbicara tentang spirit kolam, spirit kitabah. Alladzi 'allama bil kolam. Yakni kemarin sudah kita eksplor secara sekilas, yakni Allah, zat yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam. Saya ingin mengutip beberapa tafsir. Ada yang menarik. Misalnya begini, tafsir klasik ini. Imam Jarir Tobari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, itu ketika menafsirkan ayat ini, ayat keempat dalam surat Al-Alaq ini, mengutip Imam Qatadah. Menarik sekali. Ungkapannya begini, Imam Qatadah mengatakan, Al-qalamu nikmatun minallahi azimatun. Laula dzalik lam yakum dinun walam yasluh aisyun. Kolam atau pena merupakan salah satu nikmat Allah yang paling agung. Laula zalik, seandainya tidak tanpa adanya pena ini, lam yakum dinun walam yasluh aisyun. Tanpa pena yang diberikan kepada umat manusia ini, niscaya agama tidak akan berdiri tegak. Dan kehidupan manusia pun tidak dapat berjalan dengan semestinya. Nah, yang menarik begini, dalam Jami'ul Bayan, Imam Tobari ketika mengutip Imam Qatadah ini tidak dieksplorasi. Lalu ketika saya lihat dalam Jami'ul Ahkamil Quran, Imam Qurtubi, era klasik juga, ulama klasik juga, ketika menafsirkan ayat ini sama mengutip ungkapan Imam Qatadah ini. Tapi menariknya, Imam Qurtubi mengeksplorasi makna ungkapan Imam Qatadah ini. Nah, saya ingin bacakan. Kata Imam Qurtubi begini, setelah mengutip ungkapan Imam Qatadah ini lagi.
Al-qalamu nikmatun minallahi azimatun. Laula zalik lam yakum dinun wa lam yashluh aisun. Setelah mengutip ini kata Imam Qurtubi begini. Pengajaran Allah melalui pena merupakan bukti nyata betapa sempurnanya anugerah Allah kepada para hambanya. Sebab dengan perantaraan kolam ini, Allah mengajarkan kepada manusia berbagai hal yang tidak mereka ketahui, serta mengantarkan mereka meninggalkan gelapnya kebodohan menuju cerahnya lentera cahaya ilmu pengetahuan. Lalu Imam Qurtubi mengungkapkan satu hal yang menarik. Ada kata kuncinya begini, kata Imam Qurtubi. Wa nabbahu ala fadli ilmil kitabah lima fihi minal manafi'il azimah allati la yuhitu biha illahu. Pada ayat ini, kata Imam Qurtubi, Allah mengingatkan dan memberitahu kepada umat manusia tentang keutamaan dan keistimewaan ilmil kitabah. Ilmu tentang menulis, ilmu menulis. Karena dalam ilmu menulis terdapat musparagam manfaat yang sangat besar sekali, yang semua itu tidak dapat dicapai melainkan melalui aksara tulisan. Lalu dijelaskan lagi oleh Imam Qurtubi begini. Apa manfaat agung yang dapat dicapai oleh ilmu kitabah? Kata Imam Qurtubi, secara global berbagai bentuk ilmu tidak dapat dipublikasi tanpa melalui tulisan. Berbagai aturan hukum kehidupan untuk umat manusia tidak bisa dipublikasi tanpa melalui tulisan. Bahkan beragam kitab suci yang telah Allah turunkan kepada para rasul tidak mungkin dapat bertahan lama jika tidak ada ilmu kitabah, ilmu penulisan. Pada puncaknya kata Imam Qurtubi, walau lahiya mastaqomat umuruddin wad dunya. Seandainya saja tidak ada ilmu menulis, niscaya segala hal yang berkaitan dengan agama dan dunia tidak akan bertahan lama eksistensinya. Menarik sekali, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, di sini Imam Qurtubi memberikan pijakan normatif tentang sekarang yang kita kenal dengan namanya ilmu literasi, ilmu membaca dan menulis yang bisa mengembangkan ilmu. Nah, makanya dari ayat pertama dan ayat keempat ini setidaknya bisa kita gambarkan. Pertama, kita gambarkan ayat-ayat ini memberi pesan ada spirit Iqra yang pertama. Spirit membaca, spirit mengkaji, spirit menelaah dan meneliti, melakukan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini spirit Iqra. Nah, spirit Iqra ini harus kita miliki. Para guru, para dosen, para kiai, ulama, ustadz misalnya, para pendidik harus memiliki giroh spirit Iqra. Spirit membaca, spirit belajar, spirit giroh ilmu pengetahuan ini harus dimiliki. Karena kalau kita tidak memiliki giroh ini, bagaimana kita bisa memberikan semangat keilmuan, scientific mentality kepada para murid kita, kepada para mahasiswa kita, kepada jemaah kita, kepada para santri kita. Faqidu syai' la yu'ti. Ada ungkapan hikmah seperti itu. Seseorang yang tidak mempunyai sesuatu, dia tidak akan bisa memberi sesuatu itu. Kalau kita tidak punya ghiroh membaca, kita tidak mungkin bisa memberikan semangat membaca kepada santri kita, mahasiswa kita. Nah, ini yang harus kita miliki. Yang kedua, spirit kolam, spirit kitabah. Spirit menulis. Ini harus dimiliki sebagai konsekuensi kelanjutan dari spirit Iqra tadi. Iqra telah membaca berbagai macam objek yang empiris, objek filosofis, logis, objek yang teologis. Nah, objek-objek ini menghasilkan ilmu. Ilmu-ilmu ini harus diabadikan dalam bentuk tulisan. Makanya spirit kolam ini sebagai kelanjutan spirit Iqra. Supaya apa? Supaya abadi, supaya bisa dikembangkan. Nah, generasi selanjutnya yang telah menemukan ada literasi, ada karya, ada kitab, ada buku, lalu dikaji, dipelajari, berbagai macam ilmu ini akhirnya nanti mengembangkan ilmu terus-menerus. Inilah yang dimaksud pada ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Dengan apa? Dengan menggabungkan spirit Iqra dan spirit kolam.
Ilmu yang telah terdokumentasi melalui tulisan, berbagai macam ilmu dikaji, ditelaah, diteliti, dibandingkan, dilakukan komparasi, akhirnya melahirkan ilmu-ilmu baru terus-menerus yang tidak berkesudahan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah inilah dengan kajian ini, ilmu-ilmu yang ada dalam dunia ini, ilmu-ilmu yang jadi objek Iqra ini harus kita kombinasikan dengan spirit kolam. Jadi ada spirit Iqra dan spirit kolam, keduanya harus kita kombinasikan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini juga sebetulnya, ayat pertama sampai kelima dalam Al-Alaq ini juga, sebenarnya Allah telah memberi isyarat tentang unsur-unsur peradaban yang adiluhung, unsur-unsur peradaban yang unggul, unsur-unsur peradaban yang hebat, agung, mulia, yang harus dimiliki oleh umat Islam. Nah, apa saja unsur-unsur itu? Nah, nanti kita akan bicarakan pada episode yang ketiga. Pada episode yang kedua mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada episode yang ketiga sebagai konsekuensi finalnya, terakhirnya, yakni spirit peradaban, spirit literasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.